Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin abdillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas 4 hal kesalahan-kesalahan umum yang terjadi pada saat membaca Al-Quran. Yang mana kesalahan ini sudah sering dilaksanakan bagi kita yang tidak mengetahui. Karena sejatinya dalam baca Al-Quran itu, kita tidak boleh salah membaca huruf-huruf Al-Quran. Kita dituntut untuk membaca Al-Quran sesuai ilmu tajwid yang telah ditentukan. Maka untuk itu kepada teman-teman semuanya, sebelum kita lanjutkan pembahasan pada video kali ini, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan di subscribe dulu, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe sebelumnya. Baik, lanjut kita ke pembahasan kesalahan-kesalahan umum yang terjadi pada membaca Al-Quran. Yang pertama, kesalahan umum dalam membaca Al-Quran adalah vokal yang tidak sempurna. Contohnya seperti apa? Ketika kita membaca huruf A, I, U, tidak membuka mulut. Kebiasaan umum yang salah, vokal A, I, U yang tidak jelas karena mulut sering dikulum ketika membaca Al-Quran. Contohnya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi mulutnya tidak dibuka. Nah, sejatinya kalau kita membaca huruf yang berbaris A atau berbaris di atas atau fathah, maka mulut harus dibuka selebar-lebarnya. A, ba, gitu ya. Kalau kita membaca huruf yang berharakat kasrah, maka kita harus seolah-olah kita terbentuk tersenyum. I, B, C, G, I, D, gitu ya. Nah, selanjutnya ketika kita membaca huruf yang berharakat dhammah, maka kita harus memonyongkan mulut ke depan. Contohnya U, Bu, Tu, Tu, Ju, Hu. Nah, tetapi ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, mengkulum, maka di sini terletak kesalahannya. Ya, cara mengatasinya adalah vokal harus sempurna, yaitu yang pertama membuka mulut dengan sempurna ketika membaca huruf berharakat fathah. Contohnya seperti apa? A, ba, ta, Bismillah, la, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Salah ya. Yang kedua, menurunkan bibir bawah ketika membaca huruf berharakat kasrah. Contohnya I, B, bibir ditarik ke bawah. I, B, Bismillahirrahmanirrahim. Manirrahim. Oke. Yang ketiga, memonyongkan bibir dengan sempurna ketika membaca huruf berharakat dhammah. Contohnya seperti apa? Yang sudah disampaikan tadi. U, Bu, Tu, Tu. Ya. Jadi ketika kita membaca U, Bu, Tu, Su, Ju, itu seolah-olah kita memonyongkan mulut ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan alhamdulillahi salah. Yang benarnya seperti apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, lanjut kesalahan yang kedua. Kesalahan kedua dalam baca Al-Quran, ya, secara umum adalah ketika membaca huruf sukun, suara sering memantul. Contohnya seperti apa? Contoh alham, ini seolah-olah lamnya ada pantulan.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Nah, kebiasaan umum yang salah, ya, pantulan suara sering terjadi karena ketika mengucapkan huruf sukun tergesa-gesa. Ini poinnya ya. Ketika kita mengucapkan huruf sukun, alham seolah-olah bunyi lam tersebut memantul. Nah, ya, sehingga makhraj terlepas sebelum mengucapkan huruf berikutnya. Alha. Sebenarnya itu alha, ya, alha. Alhamdu. Jadi cara mengatasinya adalah lidah atau bibir ditekan dengan lembut ke langit-langit, kemudian dilepaskan dari makhrajnya. Contohnya seperti apa? Alham. Itu ditahan, setelah itu dilepas langsung dibaca huruf berikutnya. Alham. Setelah ditahan, langsung baca huruf ha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke? Nah, cara mengatasinya yang kedua yaitu bersamaan dengan pengucapan huruf berikutnya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Alha, bukan alhamdulillah. Salah, ya. Nah, itu poin yang kedua. Selanjutnya, kesalahan umum yang ketiga yang sering kita laksanakannya atau menemuinya di dalam bacaan Al-Quran adalah tidak konsisten dalam membaca mad 2 harakat. Ya. Kebiasaan umum yang salah, membaca 2 harakat sering terlalu pendek atau terlalu panjang. Hal ini terjadi karena ya, 1. Perhatian lebih besar terhadap lagu atau irama ya, atau dendang. Nah, sehingga panjang pendeknya kurang diperhatikan. Yang kedua, ragu-ragu terhadap huruf yang akan dibaca berikutnya sehingga memanjangkan huruf sebelumnya. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Ma-nya menjadi 4 harakat. Sebenarnya ma itu cuma 2 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Kalau kita memanjangkan Maliki Yaumiddin, ini akan menjadi 4 harakat. Maka kita harus konsisten dalam membaca mad yang 2 harakat. Dalam baca huruf surah Al-Fatihah, itu panjangnya semua 2 harakat kecuali yang di belakang. Contoh, waladdallin, itu baru sampai 4 harakat. Tapi kalau Bismillah, la-nya 2 harakat, Bismillahirrahmanirrahim, ma 2 harakat, Bismillahirrahmanirrahim. Mad arid li sukun, him, boleh sampai 4 harakat. Nah, kalau 4 harakat yang pertama, kita sampai ke belakang ayatnya harus 4 harakat. Baik, kita lanjutkan. Kesalahan yang ketiga, yaitu tidak konsisten dalam baca mad 2 harakat. Cara mengatasinya adalah ayun suara untuk huruf yang mempunyai 2 harakat. Jadi, maksudnya apa? Kita ayun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Harus diperhatikan. Ya. A, ba, i, u, gitu ya. Harus ada ayunannya 2 harakat. Selanjutnya, kesalahan yang keempat yang sering terjadi pada saat membaca Al-Quran adalah tergesa-gesa sewaktu membaca huruf gunnah. Gunnah ini artinya dengung. Ketika membaca huruf gunnah, mim yang bertasdid atau nun mati atau nun yang bertasdid, ini wajib hukumnya gunnah atau dengung.
kebiasaan umum yang salah, ya, karena ketidaktahuan makna gunnah. Membacanya sering tidak ditahan dahulu, sering terlalu cepat langsung ke huruf berikutnya. Innamal mu'minuna allazina idza innamal, harusnya seperti itu. Inna. Nah, kalau kita tidak menerapkan hukum gunnah, maka kita membacanya salah, tergesa-gesa. Innamal mu'minu, tapi seolah-olah tidak terdengar gunnahnya. Padahal di sana wajib innalladzina kafaru, ya. Cara mengatasi kesalahan ini yaitu tahan suara lebih lama ketika membaca huruf gunnah. Sebagian ulama qiraat menetapkan dengan cara membuka atau menutup 3 yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Contohnya seperti ini. Innalladzina kafaru. Contohnya kalau ditutup innalladzina kafaru. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya. Amma yatasaalun. Bukan amma yatasaalun. Jadi seolah-olah gunnahnya tidak terlihat di sana. Maka untuk itu kepada teman-teman fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca Al-Qur'an, perhatikan 4 hal ini. Yang pertama tadi, jangan sampai vokalnya tidak jelas. Yang kedua, kita harus memperhatikan tanda sukun, jangan sampai memantul. Dan yang ketiga, memperhatikan atau konsisten pada saat membaca mad yang 2 harokat. Dan yang keempat yaitu jangan sampai tergesa-gesa membaca huruf yang ada gunnahnya atau yang ada dengungnya. Baik teman-teman, cara mengatasi yang kedua yaitu tahan suara ketika mengucapkan huruf-huruf berikut. Contoh nun bertasdid, mim bertasdid, atau nun sukun, atau tanwin 2 di atas, 2 di bawah, dan 2 di depan, atau mim mati bertemu dengan ba. Itu juga menandakan huruf itu atau bacaannya dengung atau gunnah. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah penjelasan untuk kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi pada saat membaca Al-Qur'an. Nah, semoga untuk kedepannya kita sudah tahu dan bisa kita perbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan terutama bagi saya yang menyampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.